Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kami, Misteri Malam. Maafkan terjeda agak lama sequel cerita ini karena kesibukan yang menumpuk dari kami. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Ada konflik batin atau emosi antara Sarma dan suaminya tentang apa yang terjadi dengan ibunya Nandan ini. Apakah mereka bisa saling menerima kenyataan ini, atau malah sebaliknya, konflik di antara mereka akan lebih meruncing lagi. Langsung saja kita simak cerita dari Farah Nia Irfan, Mertuaku Arwah Penasaran, bagian ke-6. Ku pegang bagian perutku yang membiru. Kulitku sedikit mengelupas seperti habis terbakar oleh api. "Dek, perutmu kenapa?" tanya Bang Nandan sambil memegang sisian yang memerah. "Abang, di rumah ini ada yang gak beres. Ibumu bukan manusia, Bang." Aku menggeleng dengan tangis pecah. Bukan hanya rasa takut yang menyelubungi benakku, tapi aku merasa nyawaku sudah tidak aman. "Apa maksudmu, Dek?" "Ibuku masih hidup, Dek," jawab Bang Nandan kesal sembari menepis genggamanku. "Abang, percayalah, bukan hanya sekali atau dua kali saja Sarma melihat penampakan yang menyeramkan. Dan itu sangat mirip dengan ibu abang." Sekali lagi, aku berusaha meyakinkan Bang Nandan agar dia mau percaya padaku. "Dek, abang tahu ibu abang mempunyai penyakit yang aneh. Tapi abang tidak terima jika kamu menuduh ibu abang setan, Dek. Bagaimanapun, ibu abang tetaplah ibu abang, Dek. Semua itu tidak bisa dirubah, walau tubuh ibu abang menjadi bangkai sekalipun." Bang Nandan berdecak kesal. Kini suaranya meninggi. Aku terduduk diam dengan isak tangis yang semakin kutahan. Aku ingin sekali pulang dari sini, tapi tidak mungkin mengingat usia kandunganku yang sudah besar dan juga perjalanan yang sangat jauh. Tidak mungkin aku memaksakan diri untuk pulang sendirian. "Ah!" terdengar suara teriakan Siva dari arah dapur. Kami terperanjat, sementara Bang Nandan langsung bergegas menuju dapur. Aku pun mengekor walaupun dengan langkah yang sangat lambat. Di sana-sini terlihat darah berceceran di mana-mana. Dapur yang biasanya berwarna putih kini mempunyai corak kemerahan, membuat dadaku semakin sesak. Apalagi bau anyir yang menyeruak. "Ada apa, Siva?" tanya Bang Nandan. Itu, Bang." Siva menunjuk sekeliling. Banyak bangkai ayam cemani berserakan dengan bulu-bulu yang berhamburan di sana-sini, serta darah segar ayam membanjiri seisi dapur. "Siapa yang melakukan ini, Fa?" tanyaku. Siva gak tahu, Kak. Tadi sebelumnya Siva sepintas melihat bayangan perempuan berambut panjang melayang keluar dari pintu belakang, Kak. Tubuh Siva gemetar. Lututnya mulai goyah. Keadaan semakin mencekam kala dari bangkai ayam cemani itu tiba-tiba saja mengeluarkan ribuan ulat
Bau busuk dan bau bangkai tak bisa ditahan lagi. Berkali-kali aku muntah, bahkan aku sampai muntah berwarna kuning. Syifa, ajakkah kamu pergi ke rumah Wafa? Kita Bang Nandan. Iya bang. Syifa memapa tanganku. Badanku sudah lemas akibat muntah yang terlalu banyak. Baru saja sampai di ambang pintu, tercium bau amis menusuk indera penciumanku. Fa, kamu cium gak bau amis di sini? Tanyaku. Enggak kak, mungkin bau darah ayam tadi sampai keluar kak, makanya kecium amis kak, jawab Syifa. Memang pintu depan dekat dengan kamar ibu mertuaku. Syifa beberapa kali membuka kenop pintu, namun pintu terkunci rapat. Kak, Syifa ambil kunci di kamar dulu ya, ujar Syifa melepaskan tanganku. Aku mengangguk. Sebenarnya aku tak ingin ditinggal oleh Syifa, tapi bagaimana bisa membuka pintu jika tidak ada kunci? Ingin mengekor Syifa pun rasanya aku tak kuasa. Badanku sangat lemas. Tiba-tiba saja keluar cairan lendir berwarna hijau dari kamar ibu. Lendir itu terus mengalir menuju ke arahku. Baunya sangat amis dan menohok, membuat kepalaku berputar-putar dan mataku berkunang-kunang. Tak berapa lama, sosok ibunya yang menyeramkan muncul dari balik pintu kamar ibu. Ibu berjalan kayang, maju. Wajahnya menyeringai, penuh misteri. Cairan hijau tak berhenti keluar dari mulutnya. Kini wajahnya tepat berada di lututku. Aku gemetar, air mataku meluruh. Tenggorokanku kering. Ingin aku memanggil Bang Nandan, tapi suaraku tak ada. Tanganku mencoba meraih sesuatu yang bisa aku jatuhkan, namun tak sampai. Aku gugup dengan rasa takut yang menderah, membuat hidungku menjadi mimisan. Sayup-sayup, ku dengar suara Syifa memanggilku. Kak Sarma, ucap Syifa menepuk pundakku. Aku terhenyak. Pusingku mereda, namun lututku masih bergetar. Aku tersandar di balik pintu dengan napas melemah. Syifa, kamu kenapa lama banget? Kakak udah agak kuat, ucapku lirih. Tadi Syifa membersihkan tempat penampungan air seni ibu kak. Maaf ya kak, ibu tadi manggil Syifa ke kamarnya. Syifa lihat kakak tadi baik-baik saja di sini. Jadi ya udah, Syifa urus ibu dulu, jawab Syifa sambil memasukkan kunci ke lubangnya. Mataku membulat mendengar perkataan Syifa. Jelas-jelas aku melihat ibu keluar dari kamarnya, lalu mendekatiku, dan aku tak melihat Syifa masuk ke dalam kamar ibu. Kak, kok keras ya kuncinya? Gak mau muter, ucap Syifa. Kok bisa, Pak? Tanyaku. Gak tahu, Kak. Padahal ini kunci satu-satunya, Kak. Bengong, hanya itu yang bisa aku lakukan. Rasanya rumah ini benar-benar aneh dan menyimpan misteri. Aku harus tahu kenapa ibu terus menerorku. Aku meraih tangan Syifa dan membawanya masuk ke kamarku. Syifa, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu Fa? Kenapa ibu selalu menerorku? Ucapku sambil menangis. Syifa membelalakan matanya. Apa Kak Sarma melihat kuntilanak?
Tanya Siva. Fa, kamu sudah mengetahui ini semua? Mengetahui apa, Kak? Ibu, Fa. Ibu bukan manusia, Fa. Ibu selalu datang meneror kakak setiap malam. Bahkan dalam sehari, ibu meneror dan menakuti berkali-kali, Fa. Dia juga mengganggu kandunganku, Fa. Ucapku bengis. Aku sudah tak kuasa ingin mendapat jawaban dari Siva. Mungkin kakak hanya berhalusinasi dan kakak sepertinya harus menyesuaikan diri di sini. Ucap Siva sambil meremas kedua tangannya dan pergi meninggalkan kamarku. Sepeninggal Siva, aku menuju ke dapur untuk memastikan keadaan Bang Nandan. Ya Allah, Bang. Kulihat Bang Nandan tergeletak di lantai. Tapi lantai serta bangkai cemani tadi sudah hilang. Bahkan tidak menyisakan noda darah sedikit pun. Abang, bangun Bang. Aku menguncang-uncangkan tubuh Bang Nandan. Dek, kamu nggak jadi ke rumah Uwa, ucap Bang Nandan sambil memegangi kepalanya. Enggak Bang, Sarma gak tega ninggalin abang sendiri, kilaku. Kepala abang sakit, Dek, ujar Bang Nandan. Apa yang terjadi, Bang? Kenapa abang sampai pingsan? Tanyaku menyelidik. Tadi saat abang ingin membereskan dapur ini, tiba-tiba saja ada yang memukul tengkuk abang, Dek. Setelah itu, abang tak sadarkan diri, jawab Bang Nandan lirih. Apalagi ini? Tidak mungkin semua ini terjadi secara kebetulan. Belum lagi aku diteror habis-habisan. Abang, kita pulang saja yuk ke kota, ajakku. Gak mungkin, Dek. Abang ninggalin ibu abang, sementara ibu abang sedang sakit parah, Dek, ucap Bang Nandan. Tapi abang gak ngerasa aneh dengan ibu abang. Matanya terus melotot. Dia hanya akan bangun ketika makan, dan saat makan pun ibu abang seperti orang yang tidak pada umumnya, Bang. Ayolah Bang, kita pulang. Sarma takut, Bang. Aku memohon agar Bang Nandan mau mengabulkan permintaanku. Tidak bisa, Dek. Bagaimanapun ibu abang yang sudah membesarkan abang. Dan inilah waktunya abang membalas jasa ibu abang, kira Bang Nandan. Aku pasrah, hanya bisa pasrah. Karena bagaimanapun, aku merasa tidak mungkin Bang Nandan akan meninggalkan ibunya yang terbaring kaku di atas ranjang itu. Ternyata konflik antara Sarma dan Nandan belum juga reda tentang ibu Nandan ini. Di satu sisi, Nandan sayang kepada Sarma sebagai istrinya, apalagi sedang hamil besar, dan ingin sekali bisa memahami apa yang terjadi dan dia alami istrinya. Di sisi lain, bagaimanapun keadaannya, ibunya tetaplah ibunya, yang harus dia hormati, sayangi, dan balas jasanya sebagai seorang yang telah melahirkan dan membesarkannya. Bagaimana mereka akan menemukan solusi masalah ini? Kita ikuti cerita selanjutnya untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan dari channel kami untuk update cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.